Sabonsai.org. Sabonsai, sahobi, Hobi hobi bonsai. Oke, sahabat Sabonsai, salam jumpa kembali di channel YouTube kami, sabonsai.art. Ya, seperti biasa, sahabat Sabonsai dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu ada dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun. Sahabat Sabonsai, untuk saat ini kita tidak akan mereview bahan atau mentreatment, tapi kita akan mengulas salah satu koleksi kita di kebun Sabonsai yang mungkin nanti akan kita bahas bersama trainer kita di kebun sabonsai.art, Mang Omeng Pucung Klub. Sehat, Mang Omeng? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, sahabat Sabonsai. Nah, sedikit akan saya ulas nih. Kemarin salah satu bahan di kebun kita nih, si Sorondoi, pernah kita bahas juga, kita ulas juga di channel kita di episode sebelumnya. Bisa saudara-saudara atau sahabat-sahabat Sabonsai buka, si Sorondoi salah satu jenis pohon waru yang kami program, dan itu dari awal salah satu koleksi kita, cukup favorit juga secara pribadi saya di programan waru itu ya, Momeng. Baik, mungkin untuk kedepannya karena kita juga tidak bisa terus memberikan update perkembangan secara langsung ya, Momeng ya. Oke. Ya, maksudnya untuk membuat video ini salah satu klarifikasi atau bahwa untuk bahan itu sudah terjual gitu. Sudah tidak bisa kita lanjutkan update ya perkembangannya seperti apa. Karena seperti yang sahabat-sahabat Sabonsai ketahui, kita membuat video ini untuk pertama mendokumentasikan, kemudian terus mengupdate perkembangan dari bonsai yang kami treatment ya, yang kami kembangkan atau kami miliki di kebun kami. Nah, jadi salah satunya kemarin alhamdulillah ya sebetulnya Mang Omeng ya, ada satu pun nilai penghargaan untuk kami sebetulnya, walaupun dengan berat hati sebetulnya Mang Omeng ya. Jadi ceritanya itu dipinang oleh salah satu sahabat kita, sahabat Sabonsai di masih di Sumedang, cuman beliau dari Madura ya, asli dari Madura. Oke, beliau bercerita juga sering kalau di sana dari bahan Santigi ya. Nah, kebanyakan berceritanya dia di bahan Santigi, wahong laut, sesuai habitatnya mungkin ya. Di sana habitatnya bagus ya maunya. Kemarin juga apa jenis mustam ya? Mustam. Wah, kalau di kita barang langka itu. Nah, kemarin kita kedatangan sahabat Sabonsai ke kebun. Kita sempat berceritalah, sharing, berpendapat ya momennya. Dan akhirnya ya sulit untuk menolak. Maksudnya kalau sahabat kita ingin mengembangkan, ingin melakukan treatment juga, jadi kalau bahasa kita mah ngajimatan ya, susah ya kalau sudah bilangnya ke sana ya, ngajimatan. Terus juga kita selain faktor itu kan kedekatan juga ya, kita dirayu lah seperti itu. Jadi sahabat Sabonsai, kita klarifikasi, mohon maaf untuk jenis si Sorondoi, bukan berarti tidak bisa kita update, mungkin bisa saja suatu hari kita berkunjung ke sana. Kunjung ya momen ya. Namun untuk secara langsung update perkembangannya atau programannya sekarang sudah tidak kami program lagi di kebun sabonsai.art. Nah, Mang Omeng, Sorondoi itu sebetulnya ini bahasa dari daerah kita ya, daerah kita. Mohon dijelaskan nih Mang Omeng, Sorondoi. Barangkali sahabat-sahabat Sabonsai yang lain juga ada tanda tanya nih, Sorondoi itu Sorondoi itu apa gitu maksudnya? Kenapa namanya Sorondoi gitu? Oke, itu cuman istilah gitu dari bahasa kita atau sebagai guyonan juga sih sebenarnya gitu. Yang sebenarnya itu gaya Sorondoi itu gaya informal, tegak berliku dengan gaya tangan pertama atau tangan kedua
itu lebih panjang atau lebih dominan. Nah, biasa orang menyebutnya dengan ada 2 mahkota ataupun gaya twin itu sendiri. Oke. Seperti itu untuk Ya, ya. gayanya. Jadi untuk Gitu. tajuk akhirnya sendiri akan tidak simetris mungkin ya, Mang Omeng. Tidak Jadi kalau asimetris. kalau segitiga mah berarti cenderung ke panjang sebelah gitu ya. Ya, seperti itulah. Sistem pengerucutan tajuknya itu panjang sebelah gitu. Nah, itu. Kalau di daerah kita nyoronoi istilahnya, wah mantap. Nah, Mang Omeng, untuk jenis waru nih khususnya, kalau di jenis sancang kan kita mengembangkan dominan waru dan sancang ya, Mang Omeng ya, di kebun kita. Selain jenis yang lain juga ya. Nah, untuk si jenis waru ini, untuk si Sorondoi ini, untuk progres ke depannya nih, programan seperti si Sorondoi ini seperti apa di kebun kita nih, supaya nanti kita bisa lanjut mendokumentasikan. Kemudian juga sebetulnya saya juga merasa berat dan merasa sangat kehilangan sebetulnya Mang Omeng secara pribadi ya. Mungkin Mang Omeng bisa mungkin memberikan gambaran dari pertimbangan bahan itu kita lepas itu karena ada beberapa juga ya bahan-bahan yang sama kita persiapkan lah gitu. Kita persiapkan dari mulai bibit juga sih, dari mulai bibit dan untuk tahapan seperti itu dan gaya dengan konsep seperti si Sorondoi itu sudah dipersiapkan, cuman mungkin ada masih agak kurang, proporsinya masih kurang pas dan belum bisa saya sharekan dan ditampilkan di konten sekarang. Tapi untuk kedepannya mungkin saya bisa pertunjukkan bahwa konsep atau dengan gaya si Sorondoi itu sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Gitu. Dan seperti yang tadi Mang Omeng sudah ulas, jadi sahabat bonsai, pohon-pohon semua yang ada di kebun kami 99% bahkan ya, hanya ada kalau seingat saya hanya ada satu Mang Omeng yang program awalnya tidak kita program untuk kakian. Untuk kakian. Apa itu teh? Amplas ya, amplas putih. Dengan gaya yang sama seperti si Sorondoi. Nah, kita kan juga nanti kita akan update juga perkembangannya seperti apa. Jadi hampir 99% murni kita tanam dari bibit Mang Omeng ya. Kita kembangkan, dan Mang Omeng sendiri yang mentrainer full dari awal, mengkonsep kemudian membangun pohon tersebut. Itulah keunggulannya dari sisi programan sahabat-sahabat. Nah, jadi ketika kita sudah ketika kita menginginkan bonsai dengan gaya seperti apapun itu bisa terkonsep dari awal ya Mang Omeng. Jadi kita bisa program dalam pemilihan bahan ataupun dalam kita mau lebih cepat, mungkin kita bisa mencari bahan-bahan programan yang misalnya untuk gaya formal itu kakiannya sudah enak gitu ya Mang Omeng ya. Nah, itu salah satu keunggulannya. Mungkin jadi salah satu pertimbangan ya buat sahabat-sahabat bonsai ke depan. Itu mungkin Mang Omeng ya untuk progresan si Sorondoi sendiri, mudah-mudahan bisa subur di tempat baru, kemudian juga bisa memuaskan hati penikmat atau pemilik barunya. Ya, Mang Omeng ya. Nah, sahabat bonsai, barangkali bisa saya simpulkan bahwa kita pada saat ini menginformasikan tentang perkembangan update dari koleksi atau pohon di kebun kita. Nah, untuk kedepannya jangan lupa ikuti terus karena perkembangannya tadi sudah disiapkan juga dari jenis, walaupun dari jenis yang lain. Untuk jenis waru sendiri mungkin agak lama lah gitu ya. Akan kita update lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sabonsai.art. Sabonsai, sahobi, hobi bonsai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Sabonsai.art.